Selamat sore dan shalom. Shalom. Selamat datang untuk teman-teman semua yang beribadah di tempat ini. Sebelum beribadah, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur apabila kami masih dapat beribadah hari ini. Itu semua hanya karena anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, Engkau melimpahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat sungguh-sungguh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah segenap hidup kami persembahkan hanya kepada Engkau. Puji Tuhan, amin. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari kita nyatakan kepada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kita ada. Bukan karena kuatku, hanya karena Roh-Mu Tuhan. Karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku. Biarkan kami semakin berkurang Tuhan. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk. Ini komitmen kami Tuhan. Mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Mari kita menyanyikan pujian ini dari awal sebagai bentuk persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ku bawa hatiku, segenap penyembahan kita, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami lepas semua hak kami Tuhan. Lepas semua hakku hanya untuk mengenal Engkau Tuhan. Kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kesukaan
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan selalu. Katakan lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan selalu. Biarkan jadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, perinduan hatiku. Amin. Mutiara tak ternilai harta milikku, oh Yesus. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Ya Tuhan, Kau kerinduan kami. Mutiara tak ternilai harta milikku. Amin. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh, oh. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Amin Tuhan, amin. Oh Tuhan, inilah pengakuan dari hidup kami. Engkau yang termulia dalam hidup kami. Biarlah lagu pujian ini bukan hanya sekedar nyanyian, tapi merupakan pengakuan yang paling dalam dari hati kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami tak mampu berjalan tanpa-Mu Tuhan. Ajar kami hari demi hari untuk senantiasa mengandalkan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, pada waktu yang indah ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah-Mu. Bahkan jika sebentar kami juga akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Tuhan, pada saat ini kami rindu juga
untuk berdoa syafaat. Setahun sudah Tuhan, Engkau izinkan kami berada dalam lembah. Musim pandemi ini mengajarkan kepada kami banyak hal. Ajar kami Tuhan, hari demi hari, untuk makin dekat dengan Engkau, untuk memprioritaskan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, untuk tenaga medis sebagai garda terdepan. Engkau berikan kekuatan, penyertaan-Mu senantiasa beserta dengan mereka, dalam mereka menjalankan tugasnya, untuk mengobati, untuk merawat pasien-pasien yang membutuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan, atas vaksin yang sudah mulai disebarkan. Kiranya Engkau berkati vaksin ini Tuhan, supaya mereka yang membutuhkan mendapatkan imun, mendapatkan kekuatan Tuhan, mendapatkan kesehatan untuk terus dapat melanjutkan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Engkau berkati mulai dari Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, dalam menetapkan, dalam membuat keputusan, kebijakan demi kebijakan. Kiranya Engkau mau campur tangan Tuhan. Kami rindu bangsa dan negara kami ini dapat terus dipulihkan, bukan hanya dalam hal-hal materi, bukan hanya dalam ekonomi, tapi juga Tuhan, kami rindu bangsa dan negara kami suatu saat semua lutut dapat bertelut, semua lidah dapat mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau mendoakan Tuhan, bukan hanya untuk bangsa kami, tapi juga bangsa-bangsa di dunia. Masih banyak Tuhan yang belum mengenal Engkau, kiranya tangan-Mu menjamah setiap kehidupan mereka. Kiranya mereka juga beroleh kesempatan untuk mendengar kabar baik ini, untuk dapat mendengar tentang Injil keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, baik mereka yang masih tertindas Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan supaya mereka tetap bertahan, mereka dapat terus mengandalkan Engkau dalam segala situasi. Maupun untuk gereja-gereja-Mu yang dapat dengan bebas beribadah seperti kami di tempat ini, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau pakai setiap kesempatan yang ada supaya kami dapat menyenangkan Engkau, supaya kami dapat menjadi berkat di mana kami berada. Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, seluruh penatua, ketua kaum muda dan seluruh pengurus di dalamnya Tuhan, bahkan para pembicara. Kiranya Engkau berkati senantiasa berikan hikmat, Kau urapi dengan pembukaan rahasia firman-Mu, supaya kami, jemaat-Mu, kaum muda khususnya di tempat ini, dapat senantiasa terpelihara dengan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai seluruh rangkaian ibadah kami. Kiranya hadirat-Mu tetap beserta dengan kami, dari awal hingga akhir ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas semua kebaikan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Mari kita semua muji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian bagi Allah. Menyediakan
menari hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikut-Mu selalu. Oh Yesus Tuhanku. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Kau kan menyanyi, ku kan menari, hanya untuk-Mu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikut-Mu selalu. Oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikut-Mu selalu. Oh Yesus Tuhanku. Tuhan, ini mazmurku, pujian bagi-Mu, persembahan hatiku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagi-Mu. Yesus yang layak ku tinggikan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikut-Mu selalu. Oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikut-Mu selalu. Oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikut-Mu selalu. Oh Yesus Tuhan. Ku kan setia. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi penuh dengan firman Tuhan. Biarkan firman itu diterima sepenuhnya di hati yang subur. Ku indah tiada taranya, Sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. hikmat-Mu, Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau
sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari kita semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Ku kagum hormat akan Engkau, Mari kita memuji Dia, menyembah Dia. hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kepujian, kekaguman kami hanya kami persembahkan kepada Engkau, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami begitu menikmati kepujian dan kepujian hanya untuk Engkau ini Tuhan. Tetapi sebentar kami akan dengarkan firman-Mu yang ajaib. Kiranya Engkau memperlengkapi tubuh kami, memperlengkapi telinga kami, terlebih hati kami, agar setiap firman-Mu dapat tumbuh di dalam hati yang subur ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Puji Tuhan, amin. Shalom, rekan-rekan kaum muda yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Dan saya
berdoa, berharap Anda semua dalam keadaan sehat, bersama tentunya dengan keluarga. Ya, baik. Tema pada sore hari ini, ya, saya melihat dan membacanya Let It Go, ya. Kalau melihat dan membaca Let It Go ini, tentu kaum muda yang sekarang pasti ingat sesuatu, ya. Saya juga ingat sesuatu, ya. Apa itu? Ya, Frozen, ya. Film Frozen, ya. Bukan Frozen makanan yang Anda tiap kali dapat beli di masa pandemi ini, tetapi ketika Anda ketik di YouTube Let It Go, maka yang tampil adalah lagu Frozen ini. Ya, Let It Go, ya. 2,3 miliar yang sudah melihat video itu. Kalau penduduk bumi 7,6 miliar, kurang lebih berarti di atas sepertiganya. Nah, dalam film itu tentu ketika remaja, saya juga menonton, melihat itu ada moral value ya, yang terambil begitu ya. Wah, kadang ada anak-anak remaja yang ketika habis nonton gitu ngomong ke papa mamanya, ya seperti film itu, Let It Go. Wah. Namun pada sore hari ini saya tidak membahas film itu. Kalau Anda sudah mendapatkan moral value dari film itu, coba bandingkan dengan sharing firman Tuhan sore hari ini. Ya. Nah, kembali lagi kepada tayangan judul itu, Let It Go, bisa ditampilkan. Ya, ada semacam balon, tapi berbentuk hati. Di dalam balon itu ada satu kata, yaitu forgive, pengampunan. Nah, ini maksudnya yang mana? Let it go, biarkan saja, dan ada pengampunan. Ataukah langsung kita berpikir, ya ngampuni, ya sudah biar aja, biar sudah tak ampuni biar, tapi hatinya masih dongkol. Biar sudah, orang itu mau jadi apa, biar sudah, biar. Ya, mari kita bersama membaca ayat yang juga sudah diatur oleh panitia, di dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Saya bacakan aja, ya kemudian di layar bisa ditampilkan ayatnya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa dikatakan kita harus mengampuni? Ya. Ada begitu banyak hal-hal yang bisa dilakukan daripada satu hal ini. Ini sangat mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Ya, kalau baca begini tadi mudah, Anda mendengar juga terkesan mudah. Tetapi begitu pada titik kita harus melakukan, wah. Namun ada satu dasar. Ya, slide-nya bisa ditayangkan. Mengapa kita harus mengampuni kesalahan orang lain? Saya tidak menemukan satu alasan yang begitu kuat kecuali ini. Ya, next. Ya, ini ajaran firman Tuhan. Ya, bahkan Yesus sendiri yang mengatakan, ya, tidak ada alasan lain. Berarti kalau saya tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, ya saya tidak mengikuti ajaran firman Tuhan. Saya melanggar
aturan-aturan dari firman Tuhan. Namun jauh yang lebih penting daripada ini adalah bagaimana caranya mengampuni. Kalau kita sudah tahu itu ajaran firman Tuhan dan memang harus kita melakukannya, kita bahkan kadang memaksakan diri, ya. Kita punya sesuatu yang tidak nyaman, situasi yang tidak nyaman. Tapi sore hari ini, coba. Akan ada banyak pengampunan itu sebenarnya. Tentu ada masalah yang sangat besar, ada masalah yang ringan. Kalau yang ringan, ya paling kita bisa mengampuni kalau orang itu lupa. Ya, cuman lupa aja loh. Lupa aja kok. Kamu kok, aduh, kok keterlaluan begitu ya. Ini saya lupa loh, betul-betul saya sibuk begini. Nah, ya. Tapi kalau untuk urusan cinta gimana? Ya, beberapa bulan ini saya lihat tema-tema dari kaum muda memang mengarah ke sana ya. Ya. Tetapi kalau dikhianati gimana? Wah, ini. Untuk urusan pekerjaan, kalau dibohongi, kalau ditipu, ya. Terus kalau sudah menikah, urusan rumah tangga, kehidupan nikah, pengampunan itu bagaimana? Ya. Apalagi urusan gereja, urusan pelayanan. Ya. Nah, saya mau mengatakan pengampunan ini berlaku untuk semua itu. Menembusi semua kisi-kisi kehidupan kita. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Ya. Nah, pada petang hari ini, ketika kita tahu bahwa itu memang Tuhan yang mengajarkan, ya, bahkan di dalam doa Bapa kami itu jelas sekali. Ya, saya sitir coba, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Itu salah satu doa yang diajarkan. Ya, baik. Kita mau belajar sekarang bagaimana supaya kita ini bisa mengampuni kesalahan orang lain. Apa? Ya. Ada satu cerita di dalam Alkitab yang dapat kita belajar bersama-sama. Nah, kalau ini saya minta tolong Saudara Yuda bisa membantu. Ya, di dalam Matius 18 kita baca ya, kita gunakan waktu ini agak panjang tapi tidak mengapa, supaya rekan-rekan kaum muda mengerti. Ya, baik yang bertugas sekarang, baik yang di rumah menyaksikan, mari siapapun kita baca dan ucapkan ya. Ucapkan, enggak usah malu, nanti didengar tetangga, dilihat orang kok kayak apa. Enggak usah malu pokoknya ya. Karena kita mengatakan firman Tuhan dan saya secara pribadi terberkati setiap kali membaca firman Tuhan itu dengan berkata, dengan suara ya. Dari ayat yang ke-23 sampai dengan 35. Mari Saudara Yuda silakan. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, ini menjadi satu dasar untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Seorang hamba ini berhutang, ya, dan dia harus, ya, menjalani satu hukuman yang tidak nyaman, ya. Yang dijual itu bukan dirinya, tetapi Alkitab mengatakan anak istrinya dan segala miliknya itu harus dijual, ya, karena tidak cukup untuk membayar hutangnya. Tapi apa yang terjadi di ayat 26? Hamba itu sujud. Hamba itu sujud dan memohon dengan segala kerendahan hati. Dan dia mengatakan, bahkan dikatakan ayat yang ke-26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Ya. Sehingga ayat yang 27, raja itu tergerak. Ya. Apa dari sini yang kita bisa ambil hikmahnya? Yang pertama, kalau saudara dan saya mau mengampuni kesalahan orang lain, yang pertama, slide-nya, next. Terlebih dahulu, saya dan Anda harus mengalami pengampunan dari Tuhan. Ya. Kalau dalam hidup kita ini tidak pernah kita mengalami pengampunan dari Tuhan, saya mau katakan dipertanyakan. Dipertanyakan model pengampunan bagaimana yang saya dan Anda berikan. Tentunya kepada dalam tanda kutip musuh kita. Ya. Terlebih dahulu kita harus mengalami pengampunan itu. Jangan melihat musuh kita. Jangan melihat lawan kita yang berhutang kepada kita, yang melakukan kesalahan kepada kita. Saya pernah enggak mengalami pengampunan dari Tuhan? Ya. Karena ini penting, saudara. Kalau hanya tahu, beda. Sekarang Anda tahu. Mendengar firman Tuhan ini baru tahu. Oh, begitu. Tapi yang diharapkan, kembali ke teksnya, slide-nya, Anda dan saya harus mengalami. Seperti hamba ini mengalami sendiri. Mengalami pengampunan itu sehingga hutangnya dihapus. Anda dan saya harus betul-betul mengalami pengampunan dari Tuhan. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kita tidak tahu model pengampunan apa. Ya. Saya mau cepat. Namun yang terjadi di ayat berikutnya, justru hamba yang sudah menerima pengampunan ini berbuat yang berbeda dengan raja yang membebaskannya. Wah, sehingga ayat yang berikutnya, ya, teman-temannya yang di sana, teman-teman yang dari orang yang dicekik itu, melapor pada raja. Tetapi apa yang dapat kita? Slide yang kedua, ya, next.
Ya, ketika Anda dan saya sudah mendapat pengampunan, cek di hati kita. Apakah setiap kali ada orang yang berbuat salah kepada saya, kita mempunyai belas kasihan? Ya. Karena coba diulang ayat yang ke-27, Yuda. Ayat yang ke-27, lalu tergeraklah hati raja itu Ya. oleh belas kasihan. Oleh belas kasihan. Ya. Ketika kita mau mengampuni, itu ada enggak di hati kita tuh belas kasihan? Kita orang yang sudah menerima pengampunan ya dari Tuhan. Banyak kesalahan-kesalahan kita, kesalahan saya gitu ya. Tapi di hati kita ini punya enggak belas kasihan itu? Kalau kita tidak ada belas kasihan, kita akan seperti hamba yang jahat ini. Ya, sudah diampuni, tapi tidak bisa mengampuni. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, loh, itu pasti otomatis. Oh ya? Kenyataannya tidak. Kenyataannya ayat firman Tuhan ini, hamba ini sudah diampuni, hutangnya sudah dihapus semua, dan tidak ada belas kasihan. Kenyataannya firman Tuhan menyatakan itu. Anda katakan, itu pasti otomatis, Om. Oh, nanti dulu. Ya. Ketika saya mendapat saya mendapat belas kasihan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Saya cek diri saya, apakah saya punya? Mengapa sekarang? Mengapa ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita tidak punya belas kasihan? Kita sama seperti hamba yang jahat ini. Karena, satu, teksnya, slide-nya, yang pertama, ya, ini kalimatnya saya balik ya. Ini maksudnya kalau saya bisa mempunyai belas kasihan, itu saya tidak berfokus pada diri saya sendiri dan permasalahannya. Kalau saya fokus terus kepada diri saya dan permasalahan saya dengan si A itu, saudara tidak akan punya belas kasihan. Coba ya, kita amati. Saudara baca kembali kepada teks itu. Bagaimana ayat 26 itu mengatakan kita hamba itu menyembah kepada raja. Apa? Sebelumnya raja di ayat yang ke-24, dia fokus pada permasalahannya. Dia fokus kepada hutangnya. Karena ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Maka raja fokus. Dan dia fokus kepada dirinya. Ini ada orang hutang ini. Oh, harus bayar. Permasalahannya apa? 10.000 talenta. Nggak main-main itu. Itu orangnya nggak cukup. Oh, jual istrinya, jual anaknya, ambil itu. Ya. Tapi ketika hamba itu sujud menyembah, apa yang dikatakan di ayat 27? Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Matanya tertuju kepada hamba itu. Dia tidak fokus pada dirinya, dia tidak fokus pada dirinya yang hilang 10.000 talenta. Dia juga sudah tidak fokus pada permasalahannya. Yaitu ada orang hutang. Besar lagi. Next, coba bisa digabungkan. Orang yang mau mempunyai belas kasihan, itu harus tidak berfokus pada dirinya sendiri dan masalah yang ada. Next. Ya, kalau mau punya belas kasihan, harusnya fokus kepada pengampunan dan pribadi musuh.
Aneh ya rasanya ya. Ini coba Anda amati. Ketika raja itu mengalihkan, ini kalimat di Alkitab, mengalihkan. Tetap aja slide-nya, tolong tetap aja supaya saya juga terbantu. Terima kasih. Ketika raja itu mengalihkan permasalahannya, 10.000 itu dan tidak berfokus kepada dirinya, dia berfokus kepada hamba tersebut. Di ayat yang ke-27. Ya, oleh belas kasihan akan hamba itu. Nah, saya mau katakan, kenapa hamba yang jahat itu tidak bisa punya belas kasihan, padahal dia sudah punya pengampunan? Karena apa? Karena dia berfokus kepada hutang kawannya. Karena dia berfokus kepada dirinya. Dia tidak berfokus kepada pengampunan yang dia terima dari raja itu. Yang dia fokuskan pokoknya harus dibayar. Ya, dikatakan di situ ayat yang ke-30, ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Dilunaskan hutangnya itu menunjukkan dia fokus pada permasalahannya. Pokoknya hutangnya harus lunas. Tidak peduli kamu mau penjara, mau ini, mau apa. Permasalahannya harus selesai. Tapi dia lupa. Dia tidak fokus pada pengampunan yang dia dapat dari raja. Dia tidak bisa memandang bagaimana raja itu memandang dia saat dia menyembah, memohon pengampunan. Padahal teman-temannya ini sudah sujud, dikatakan ayat 29, maka sujudlah kawannya itu, memohon. Sama seperti yang dia lakukan kepada raja itu. Tetapi hati raja berbeda, berfokus kepada sujudnya hamba itu. Timbullah belas kasihan. Karena permasalahan 10.000 talenta di skip. Raja tidak berfokus lagi kepada hilangnya 10.000 talenta. Namun hamba yang jahat ini, dia berfokus terus kepada permasalahan. Pokoknya masalah ini harus selesai. Kamu harus bayar hutangmu. Kalau enggak, penjara. Dan dimasukkan di penjara. Saudara, rekan-rekan kaum muda, memang khotbah begini gampang. Melakukannya, biasanya seperti ini apa yang harus dilakukan? Waktu. Banyak sekali cerita bagaimana anak menghadapi orang tuanya dibunuh di depan mata. Dan itu cerita sesungguhnya. Kehidupan nyata. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkhotbah di gereja ini mengatakan, dia menyaksikan tante omnya melihat dibunuh di depan matanya. Karena apa? Hanya karena imannya Kristen. Hanya karena imannya percaya kepada Yesus. Untuk bisa berfokus, tidak melihat lagi permasalahan kematian itu oleh karena iman itu. Tapi berfokus kepada pengampunan yang dari Tuhan. Mungkin saudara tergelik dengan, kembali lagi ke slide-nya, mohon. Yang di poin yang kedua katakan, ya kalau berfokus kepada pengampunan dari Tuhan, tapi kok pribadi musuh maksudnya gimana Nanti di ayat yang poin yang ketiga nanti saya tambahkan. Nanti akan lebih jelas. Rekan-rekan kaum muda, sekali lagi, kita bisa terjebak. Saya katakan, saya bisa terjebak dalam situasi saya mendapat pengampunan dari Tuhan, tapi saya tidak punya belas kasihan. Sekali lagi, saya bisa diampuni Tuhan, tetapi saya tidak punya belas kasihan kepada orang. Sehingga itu mengakibatkan, yaitu, akhirnya pengampunan itu sebenarnya pengampunan apa?
kalau saya tidak bisa mengampuni orang? Pengampunan itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jadi sebenarnya kalau begitu saya hanya merasa diampuni. Kalau pengampunan yang benar, kita diampuni oleh Tuhan, kita bisa mengampuni orang lain. Di dalam hati kita punya belas kasihan. Poin yang ketiga, apa? Dengan cepat. Ya. Bagaimana bisa mengampuni? Pengampunan itu harus menjadi doa kita. Selain dari ayat yang tadi dibaca, ayat 14 dan 15, di ayat sebelumnya, itu jelas. Diajarkan doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami itu ada masalah pengampunan. Rekan-rekan kaum muda, saat ini mungkin tidak ada orang yang berbuat salah kepada Anda. Tapi belajarlah, berdoa perihal pengampunan. Ketika masalah itu datang, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa kita saatnya harus mengampuni. Karena apa? Karena kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Ya. Kita baca di dalam Matius 5. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48, tetapi coba sampai kita. Ya, ayat yang ke-43 sampai dulu baca dengan ayat yang ke-44 dulu. Ayat yang ke-43, kamu telah mendengar firman, Ya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. ya, tetapi Tetapi aku berkata kepadamu, ya, kasihilah musuhmu terus dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. nah, ini kembali kalau bisa ditayangkan ayat ini dan poin yang kedua. Coba, poin yang kedua ditayangkan ayat ini, numpuk gitu enggak apa-apa, bisa? Nah, agak sedikit ke atas, oh enggak bisa ya. Baik, coba Anda lihat, kasihilah musuhmu, itu fokusnya ke siapa? Ke musuh kita. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, berdoanya fokusnya ke siapa? Ke musuh kita. Ya, dihilangkan teks Alkitabnya, kemudian tetap di slide-nya, bisa? Nah, berfokus pada pengampunan yang dari Tuhan dan pribadi musuh. Justru ayat Alkitab di dalam Matius 5 ini mengatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Wah, ini bukan main-main, saudara. Kalau gitu butuh rohani tingkat tinggi nih om. Seperti tidak. Yang pertama, kalau kita sungguh-sungguh, kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Kita minta pada Tuhan. Kita mohon belas kasihan itu ada di hati kita. Dan kita tidak fokus terus kepada permasalahan itu. Justru fokus kita harus kepada pengampunan yang dari Tuhan. Dan pribadi musuh itu, ini yang dikatakan. Coba, kalau kita mau ambil dari kisah raja itu jelas juga. Coba Yuda bisa membantu di Matius 18 tadi. Nah, apa kata raja itu? Ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu? Nah, raja itu mengatakan gitu. Terus? Seperti aku telah mengasihani engkau. Seperti aku telah mengasihi engkau. Ya, berarti raja itu mengatakan, bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Padahal saat itu raja melihat posisinya dia sedang berhutang, tetapi mengasihi orang yang berhutang itu. Ya. Jadi, klop ya. Kiranya ini bisa Anda mengerti di dalam Matius 5 tadi, ayat yang ke-44, kasihilah musuhmu.
Ya, next, poin yang ketiga. Dan berdoalah. Ya, pengampunan itu harus menjadi doa bagi kita. Ini yang dapat saya sharingkan. Dan yang terakhir, saya dan saudara perlu ingat, apa sih kalau kita ini dampaknya apa Om? Kalau saya sudah tidak bisa melakukan itu, oh ya, mari kita belajar. Next, apa dampaknya bila kita tidak bisa mengampuni? Ya, yang ada di kita ini apa? Yang pertama, next, sakit hati kan? Sakit, ngalah-ngalahi orang sakit jantung Bunda, cuman ditusuk di sini, rasanya tusuk sini, tusuk belakang, tusuk kiri, tusuk kanan. Wah, tusuk semua rasanya. Hati ini hancur lebur. Dia kini dikhianati oleh pacar. Waduh. Ya. Yang cinta betul sama pacarnya merasa dikhianati, tapi kalau yang play gitu, ya hilang satu, tumbuh, ya dijauhkan ya dari hal semacam itu. Nah, sakit hati. Ya kan? Kalau kita tidak ada belas kasihan, yang ada sakit hati. Kemudian next, benci. Ya, ada yang dalam hal masalah percintaan, ya benci tapi rindu. Waduh, itu. Ya, tapi kalau masalah pekerjaan, bencinya setengah mati. Karena ditipu. Ya. Tetapi, firman Tuhan mengatakan apa? Next. Baca Yuda di Amsal 4 ayat 23. Ya. Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi orang yang sakit hati, orang yang benci, itu firman Tuhan tidak pernah salah kelihatan. Terpancar dari kehidupannya. Ya, sakit hati. Ya, kalau di kampus kami kalau ada yang salah paham sama sekolah, kalau enggak cocok, melanggar begitu, itu kelihatan sekali gitu ya. Karena di asrama ya. Wah, mukanya murung terus sepanjang hari itu ya. Sepanjang 1-2 hari enggak cocok sama kebijakan sekolah. Mecucu terus gitu ya. Firman Tuhan enggak pernah salah. Ya, firman Tuhan enggak pernah salah. Ya. Tapi ada juga anak-anak yang bukan anak-anak ya, orang lah. Saya katakan, orang yang menutupi sakit hatinya, bencinya dengan selalu tersenyum. Ketemu orang senyum terus. Enggak ada orang senyum terus ya. Orang pikir, orang ini apa ya? Enggak ada orang senyum terus gitu ya. Happy terus ya. Katanya terpancar ya. Ya, semoga kita bisa betul-betul menjalankan firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau enggak ada orang Anda senyum-senyum sendiri itu bingung Saudara ya. Ya. Nah, di sini kita lihat. Terus apa lagi yang ada? Next. Wah, ini ya. Ini yang dijauhkan, tetapi biasanya ini balas dendam. Balas dendam. Sebelum itu ya, saya dulu kecil suka sekali nonton film kungfu, tapi poinnya saya baru sadar lihat, ini moral value-nya apa? Kungfu itu balas dendam ya, balaskan dendamku anakku sudah mau mati, balaskan dendamku, balas dendam terus. Yang ditabur itu balas dendam. Kamu kalau enggak balaskan dendamnya papa, rohnya papa akan teng keliling ke kamar-kamarmu ya. Waduh. Saya sekarang ketawa ya ketika melihat masa lalu, masa kecil saya. Wah, dulu juga gitu seneng lihat film kungfu gitu ya. Wah. Dan itu akhirnya kita berusaha dalam pergaulan dengan teman, pokoknya kalau masalahnya enggak selesai harus balas dendam. Wah. Apa? Kayak film itu ya, kayak film kungfu gitu ya. Wah, sekarang enggak ya, sekarang udah ketinggalan, tetapi yang intinya ya sama ya, Korea itu, saya enggak tahu juga ya, karena saya juga enggak minat lihat itu ya. Baik, balas dendam.
Tapi apa firman Tuhan katakan? Di dalam Roma 12 ayat 19 sampai yang ke-20. Ya, mari Yuda bisa bantu baca. Roma 12 ayat 19 sampai 20. Iya, Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Roma 12 ayat 9, atau saya yang salah? Mohon maaf, sebentar Maaf. saya cek. Roma 12 ayat 19. Ya, Saudara-saudaraku yang kekasih, ya. janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, Nah, jangan nuntut ya, terus. tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Ya, Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. terus. Tetapi jika setrumu lapar, Jika musuhmu lapar, berilah dia makan. bukankah itu fokus kepada seteru kita? Terus, Jika ia haus, ya, berilah ia minum. bukankah kita harus fokus memberi minum kepada musuh kita? Terus, Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. sudah saudara. Hilangkan balas dendam itu. Mohon pada Tuhan. Biar Tuhan yang balas. Ya. Dan kembali lagi kepada nats yang di awal. Apa dampaknya bila tidak mengampuni? Next. Kita tidak akan menerima pengampunan dari Bapa di surga. Kalau mau hitung-hitung, ayo logis-logisan. Kaum muda ini senang sekali saya kalau berbicara sesuatu yang logis. Mana? Anda sudah sakit hati, Anda sudah benci, Anda akan membalas dendam. Terus apa? Tidak ada pengampunan dari Bapa di surga. Ketika ini semua ada dalam hidup kita, yang ada apa? Tidak ada damai sejahtera. Yang ada apa? Amarah, muka cemberut, suasana keluarga jadi tidak nyaman, emosi semua. Padahal pelayanan. Padahal menurut saya khotbah seperti saya begini. Tapi rumah tangga menjadi hiruk pikuk. Hari ini masih terdengar omongan, besok prang, peng. Wah, mulai sudah. Ayo, kita kalaupun secara logis, kita sudah ada sakit hati, sudah benci, sudah mau niat balas dendam. Kita tidak dapat pengampunan dari Bapa di surga. Loh tadi itu, yang awal kan saya sudah dapat. Itu kan kamu merasa, saya katakan. Kita merasa, kroso, wong Jawa bilang, rasa-rasane aku diampuni iki. Loh, kalau Anda diampuni, betul-betul diampuni bahwa itu tadi. Anda akan ada belas kasihan. Doa Anda akan selalu ada memohon pengampunan itu. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Kita menyanyikan satu lagu, yaitu dengan judul Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi,
tiada pamrih. Lebih cepat dikit, bisa ditambah. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi kita lakukan. Saya mohon ada seorang kaum muda ya yang bisa mewakili menutup pemberitaan ini dengan doa. Mungkin saudara Margo, ya kita lakukan lagu ini. Ketika hatiku telah disakiti, kita mohon pada Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, jika pada sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Bapa, di dalam kehidupan kami mungkin masih sering jatuh bangun Tuhan, terutama ketika kami mengampuni orang yang sungguh bersalah kepada kami, dan kami memiliki hati yang benci. Tuhan, ajar kami ya Bapa, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, bukan hanya sebagai mendengar, tapi kami boleh melakukannya. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau letakkan dalam hati kami boleh menghidupi firman itu sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampuni Tuhan, ampuni kami ya Bapa, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Om Soyong. Kiranya Tuhan Engkau memberkati segala aspek kehidupan beliau dalam rumah tangga, keluarga dan pekerjaan. Dan semuanya Tuhan, Engkau memberkati teman-teman kami yang ada di rumah, yang juga mendengarkan firman Tuhan ini ya Bapa. Engkau memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh kehidupan kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin.
Sebelum mengakhiri ibadah pada petang hari ini, mari di sini ada ucapan syukur cukup banyak. Saya mohon maaf ya, saya bacakan namanya, tetapi ini mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 26. Saudari Sarah Febe Angelina, Saudari Maria Widianti, Saudari Gabriela Tiffany Parmonangan Fek, Saudari Hotma Sitorus, alumni setia, Samuel Christian SN, Aaron Benyamin, Daniel Onesimus, Gabriela Christina, Samuel Batubara, mahasiswa setia. Ya. Ini di layar sudah ditampilkan juga tanggalnya. Ya, mari bersatu kita di dalam doa akhir ini, kiranya berkat Tuhan juga menyertai kita senantiasa. Bapa di surga, kami bawa anak-anak-Mu yang Engkau tambahkan dengan perpanjangan usia. Kami mohonkan Tuhan, berkat-Mu kepada anak-anak kami yang berulang tahun yang sudah disebutkan namanya ini. Oh Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidup mereka. Beri mereka Tuhan hati yang sanggup mengampuni juga. Bukan hanya mampu menerima berkat Tuhan, tetapi mampu mengampuni kesalahan orang lain, kesalahan orang tua, kesalahan keluarga, apapun Tuhan. Kesalahan yang diperbuat oleh lawan bicara mereka Engkau perlengkapi dengan pengampunan yang sore hari ini kami sudah dengarkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak disebutkan namanya. Mungkin yang terbaring sakit, terbaring lemah dalam kondisi fisik, maupun mereka yang di tengah-tengah pandemi ini mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Tuhan bukakan jalan. Mungkin kami tidak tahu. Tuhan sanggup menguatkan iman mereka dan membukakan jalan. Biarlah iman mereka tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Engkaulah kami benar-benar memperoleh damai sejahtera. Mari sidang jemaat maupun kaum muda yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah sore hari ini, berkat Tuhan menyertai kita. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus. Sampai Tuhan datang kembali menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, maupun pelayanan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang percaya, mari bersama-sama kita katakan, amin.